ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير النبي المصطفى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salam tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih kembali dipertemukan bermuajahan di tempat yang mulia, di tempat yang sama, dengan kondisi yang juga sama, di tempat yang sama. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengembali meraih limpahan-limpahan pahala, limpahan-limpahan rahmat, diskon pahala dan sebagainya di bulan yang mulia ini, yang dimana belum tentu semua orang bisa dapat mengambil kesempatan yang kita dari adanya bulan Ramadan ini. Belum lama sebelum masuk bulan Ramadan, Ketua Presidium kita Bapak RPD yang menunda beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan. Juga saya dengar orang depan saya mengenalnya sehari sebelum masuk bulan Ramadan atau di awal pertama bulan Ramadan. Itu bayangkan kalau hal itu bisa menyimpangkan. Kita misalkan mau memasuki tempat di mana kita mendapatkan keuntungan banyak. Kita antri memasuki pembagian sembako di depan sana. Kalau masuk di gerbang, belum dapat gerbang atau gerbang, itu tuh pintu tidak ada lagi. Sekarang kita bisa mengambil sembako akan dikali. Itu ruginya, Pak. Ruginya kita di bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan masuk, kita sudah ada. Artinya kita sudah ada kesempatan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan yang saat ini yang kita masih bisa berikan kesempatan bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan tarawih. Itu pertama biasanya kita ini adalah Allah mengambil kita di atas orang yang beriman. Karena hukumnya yang saya tadi ya waladina amanu, hukumnya itu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum syiyam, jadi kewajiban puasa ini diwajibkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Kutiba itu asalkan dari kata apa? Menulis. Kalau bahasa Arabnya menulis, tapi di sini dalam arti kata diwajibkan, diharuskan. Jadi untuk orang yang beriman seperti kita ini diharuskan atas kamu berpuasa. Untuk apa? Karena aku tetap kalau kutiba alaikum syiyam, karena itu juga kutiba ini kewajiban itu sudah Allah berkatakan kepada orang-orang sebelum kita, ya, puasa itu dilakukan oleh orang sebelum kita. Wa'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah ada di depan mata kamu, harus berhubungan. Kalau kamu melihatnya, walaupun kamu melihatnya, maka Allah akan melihat kita. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, orang yang beriman dan bertakwa itu adalah ketika dia beribadah semata-mata hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa juga ini adalah merupakan sarana untuk menuju ke sana, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa itu akan melatih kesabaran, Pak. Ya. Hanya orang yang bersabarlah yang bisa menahan haus dan lapar, yang bisa memakan makanan pagi dan makanan sore, makanan sore dan makanan pagi.
itu hanya orang-orang yang bersabar, ya. Dan hanya orang yang bersabar yang bisa menghadapi semua cobaan hidup, barang-barang mahal, ya. Terus kemudian semua yang mahal, apalagi pertama masuk ke dalam Allah, ya. Jadi kesempatan bagi pengusaha untuk menaikkan sembako, ya. Mereka tahu bahwa kita ini umat Islam akan membutuhkan makan, terutama di masjid Allah. Padahal kita ini dilatih di bulan puasa itu mengurangi pola makan kita, mengurangi makanan kita. Jangan hanya sedikit makanan. Ini mau kebalikan, kita sudah bangun justru kita menuntut makanan. Ya, di hari biasa ya kita kasih itu nggak perlu. Tapi di bulan Ramadan ini kita seolah-olah takut akan kelaparan. Padahal tujuan puasa ini adalah bisa menahan dari lapar. Ya, kayak nampak Palestina sana sudah 4 bulan lalu mereka berpuasa. Dan kalau kita kan maghrib kita pasti berbuka ya dengan bersama takjil, bersama muslim disediakan takjil di sepanjang jalan di mana ini dan Hakam itu semuanya penyediaan takjil dan berbagai macam menu makanan semuanya ada. Tidak perlu khawatir. Artinya esensi puasa ini sudah tidak ada di situ. Ya, kita sudah sibuk dengan mencari Quran atau menu makanan sudah kita daftar sehari masuk dalam Ramadan. Itu di mana letak kita bisa merasakan esensi puasanya ini. Ya. Hanya menahan haus dan lapar. Tapi hikmah dari kita berpuasa itu apa? Kesabaran kita itu di mana? Sedangkan tidak wasfa'idina ma'allah wasfa'idina adjahum biwadasar. Sedangkan orang-orang yang bersabar itu, orang sabar itu pahalanya tidak berhijab di sana. Jadi hikmah dari puasa itu harus kita pertunjukkan, dan hanya untuk segera hanya menahan bulan apa, tapi di dalam itu semua bisa nggak kita bisa merasakan penderitaan yang diderita oleh orang-orang Palestina sana, atau diderita oleh orang-orang fakir miskin yang mungkin waktu azan maghrib mereka tidak bisa berbuka puasa. Kita di sini apa hikmah dari puasa yang kita jalankan saat ini? Bapak Ibu yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan, ibadah kita juga tingkatkan, ya. Mudah-mudahan sih, walaupun kawin dengan umat muslimin itu terus seperti ini, gitu. Seperti awal-awal masih Ramadan tidak surut. Gitu. Hanya orang-orang sabar yang bisa melaksanakan sholat tarawih sampai pun menjelang Idul Fitri nanti. Tidak pernah telat, tidak pernah tidak. Sesibuk apapun kita dalam kehidupan dunia kita harus menyempatkan, ya. Allah sudah memberikan kalian waktu 11 bulan untuk sibuk dalam urusan dunia kalian. Silakan cari uang banyak kaliannya, silakan sibukkan mendidik kalian setinggi-tingginya. 11 bulan itu apakah tidak cukup? Dan Allah minta 1 bulan saja. Allah minta 1 bulan saja untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Begitu masuknya musim Ramadan, apalagi akhir atau awal dari musim Ramadan, beliau mengencangkan kita pinggangnya, mengencangkan kepalanya. Artinya, lebih mengencangkan lagi dalam beribadahnya, lebih mengurangi urusan dunianya, fokus pada urusan agamanya. Allah hanya minta 1 bulan saja fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ibadah kita, tadarus kita, tarawih kita tingkatkan, kita contohkan kepada anak kita. Ya. Jadi jangan sampai begitu hari kedua, ketiga sampai seterusnya masjid ini menjadi kosong, bisa dibersihkan sekali. Artinya kita ibadah hanya sekedar manis di bibir. Ya. Kalau orang minta dia ajin, saya rasa nanti besok begini hujan sudah sepi. Ya. Itu berarti kita termasuk orang yang dari Allah kasih kita itu. Kita Allah lagi aman, dan termasuk orang yang beriman. Kalau hanya sekedar kita hujan saja kita hujan lagi datang melakukan sholat tarawih. Jadi kemudian kita gimana nih? Dan sekali lagi mari ya, kita kaji lebih dalam lagi makna dari puasa itu apa. Ya. Kemudian ya, yang harus kita camkan di sini baru kita ibadah ini adalah ibadah biar bagaimana caranya dari ibadah kita itu benar-benar bisa khusyuk, bisa lunak. Kita ibadah itu jangan didasarkan dari ilmu ya. Apapun kalau
pasti kita akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Contoh hal kecil aja, misalkan Bapak Ibu dikasih obat, Bapak Ibu misalkan lagi kelainan badan, dikasih obat, tapi tidak ada tertera obat itu apa, tidak ada tulisannya obat. Ibu minum ini sedangkan Bapak ini sedangkan, kira-kira mau nggak kita minum? Nggak mau kan? Takut itu racun. Tapi kalau kita udah tahu efek sampingnya, kan obat ini gunanya apa, terus fungsinya apa, pasti kita akan minum dengan senang hati, dengan harapan kita akan sembuh dari sakit kita. Ibadah itu harus begitu, ya. Ibadah kalau kita hanya ikutan yang lain, cara itu sholat, kita datang ke masjid sholat, tapi kita tahu sholat itu apa, fungsinya mau sholat itu apa, tidak ada sama sekali efeknya. Jadi puasa juga begitu. Kalau kita puasa benar-benar haus dan lapar, tanpa ada esensi di dalamnya, maka kita tidak akan bisa merasakan betapa nikmatnya puasa, betapa enaknya kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, "Man amila amalan bila kami, amal wajib, ya, layak bar." Karena siapa yang melakukan amal ibadah dengan tanpa dasar dengan ilmu, maka ibadah itu amal itu tidak perlu diterima, layak bar, tidak diterima sama sekali. Allah tidak punya. Bapak Ibu datang ke sini sholat tarawih, sholat isya, tapi hanya kita doang, percuma, ya. Maka itu harus kita belajar, Pak. Ya, kalau ini pun belajar sangat penting. Saking pentingnya ilmu dulu di majelis ilmu, saking pentingnya ya, sampai pahalanya itu lebih baik daripada Bapak Ibu sholat 100 rakaat. Ya, kita dulu di majelis ilmu ini, tarawih ini, insya Allah intinya adalah sekarang di majelis ilmu ini. Dan dulu taklim itu lebih baik daripada Bapak melakukan sholat tarawih 100 rakaat. Kalau di kampus istrinya itu biasanya malam itu ada apa namanya, dan masyarakat selalu mengadakan sholat 100 rakaat di malam itu ada di malam oleh 10 April di tanggal 22 begitu. Melaksanakan sholat dari jam isya sampai sholat subuh itu sebanyak 100 rakaat. Tapi pahalanya lebih baik daripada ya tujuh kita di masjid ilmu itu baik daripada sholat di 100 rakaat. Karena apa? Karena dengan kita di masjid ilmu kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Bagaimana kita melakukan sholat dan apa yang dikatakan dalam ibadah kita ini. Itulah fungsinya daripada majelis ilmu. Sekali lagi mari kita sama-sama tinggalkan ibadah kita dengan cara mengetahui ibadah yang kita lakukan ini apa dasarnya. Ibadah yang kita lakukan ini fungsinya apa? Ibadah yang kita lakukan ini manfaatnya apa? Nantinya seperti apa? Itu harus kita lakukan dan meningkatkan dengan kita mengetahui ilmu daripada apa yang kita lakukan, maka ibadah kita akan lebih khusyuk dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdasarkan dengan gila, tidak berdasarkan dengan dunia dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mungkin sedikit apa yang saya sampaikan dan bermanfaat. Ada yang Allah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.